Hola geng, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Kalau beberapa waktu lalu saya diminta untuk membongkar si Oten kopi susu blend dan udah saya lakukan. Somehow kadang kalau memang saya diminta sesuatu agak beban yang bukan memang selera saya, kayak Oten, kayak beberapa blend yang memang udah di harga mass market. Tapi nggak apa-apa karena memang kadang kita harus memenuhi keinginan teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka supaya kopi saya nggak selalu di range yang 100.000, 99.000 ke atas di 250 gram. Jadi it's okay. Tapi mungkin nggak akan terlalu sering. Saya juga akan milih-milih kalau memang dari roster yang nggak jelas. Saya akan mempertimbangkan jauh lebih banyak karena bukan apa-apa. Pada akhirnya kayak buang-buang waktu ngopi, ternyata kurang maksimal rasanya. Kemarin kan di Oten kalian bisa di kopi susu blend Oten kalian bisa lihat lah kesimpulan saya gimana. Nah setelah saya hibahkan sisa kopinya, saya akhirnya harus menikmati kopi yang memang selayaknya dan sepantasnya untuk saya nikmatin, yaitu Smoking Barrel. Saya sekarang mulai terus melipir ke roster-roster yang udah lama berkecimpung dan suka dengan suka naruh harga yang mahal-mahal, bukan mass market, emang segmented market. Jadi marketnya memang khusus kopi, penikmat kopi yang ya kopi sultan katakanlah ya. Kita akan bikin aja si barrel ini. Dia sih klaimnya crafted, lihat deh. Ini salah satu rekomenannya si Smoking Barrel ini. Sapan dibilang less acid dan oke nih pak, rasanya oke. Saya sebenarnya beli dua, satu lagi nanti akan saya buka juga buat stok karena so far saya udah kehabisan kopi di rumah. Kemarin terakhir saya ngebrew si Oten dan saya akhirnya hibahkan sisanya. Jadi hari ini saya butuh kopi yang gimana banget rasanya supaya memulai hari dengan sempurna. Oke ya, saya akan buka. Kita akan cicipin dulu aromanya, rasanya gimana. Ini berapa ya harganya, lupa saya, pokoknya di atas 100 lah, di atas 90.000 lah harganya untuk 250 gram. Kita cicipin aromanya. Aromanya tajam. Dia sih nggak klaim grade A, grade B, grade C ya, tapi simply Smoking Barrel Craft Coffee aim to promote high quality coffee bean bla 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 bla, selective in our process katanya, from bean to cup. Oke, berarti udah diseleksi dengan penuh dengan kesempurnaan rasa kayak teh kotak ya. Lalu notesnya ada di palm sugar, dark chocolate, roasted buat espresso. Jadi ini single origin tepatnya, Sulawesi, jadi punya si Sapan ya, single origin kan benar. Oke, single origin. Untuk roastingannya sempurna. Ini dibilang buat espresso, saya pikir ini medium, di roastingan medium. Kita lihat binnya ya teman-teman. Ini binnya, kalau lihat binnya oke, roastingannya oke, binnya oke. Buat saya sih oke ya. Nih roastingannya, walaupun sebenarnya dia masih ada yang pecah-pecah, keriting di bagian sininya, dan si selaput darahnya nggak clean, nggak bersih. Jadi ini medium.
Kalau di medium dark ini warnanya udah nggak kayak gini, tapi dia lebih ke pudar dan kehitaman, bahkan lebih ke cenderung kecoklatan. Jadi ini kalau kita giling dia pasti akan ada putih-putihnya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan cobain apakah rasanya less acid atau ternyata nggak nyaman buat saya. Kita cobain. Saya pakai Staresso Mirage espresso ala-ala saya kali ini. Saya set di 15. Saya mau pesen 15, 16 kebanyakan. Oke, saya set di 15. Lalu saya akan close dulu. Ini 250 gram. Kalau kopi enak ini biasanya habis dalam waktu seminggu, nggak nyampe. Lock, saya lock. Ini buat packnya oke, packnya bagus. Lalu ada si locknya buat nggak terlalu aromanya nggak terlalu bebas keluar masuk si udaranya. Kita akan giling. Minumnya habis nih. Gilingan saya di 2,5. Saya mau create espresso yang playful ya, espresso ala-ala. Jadi saya akan set dulu. Yes. Kalau berasa asam, masih ada berasa asamnya nih pas digiling. Aromanya enak. Lihat deh, masih ada putih-putihnya. Berarti dia masih ada di medium. Jadi espresso untuk medium biasanya orang-orang kayak gini tipikal peminum espresso yang rasanya lebih playful. Jadi kadang ada karakter fruitynya, karakter yang memang lebih menonjol di tropical something lah biasanya ya. Kalau saya biasanya menghindari rasa yang rame, tapi kalaupun kadang rasa yang rame enak dan acidnya less, saya masih bisa saya terima. Termasuk misalkan kayak si pigeon yang mocha nougat, buat saya memang itu rame, tapi buat saya masih bisa diterima untuk espresso. Kita akan tuang semuanya. Sip. Lalu tamping tetap stempel RT. Ada lebah lucu banget. Kirain lah letak lebah terbang. Oke. Kita mesti dibikinnya dengan penundangan crafting karena katanya si roastingnya juga style craft. Roaster craft. Jadi katanya kalau roaster craft itu udah kayak seni. Jadi nggak mes, bodo amat harganya mahal, yang penting orang bisa menikmatinya dengan penuh sensasi rasa yang gimana banget. Saya suka sebenarnya roaster yang mementingkan kualitas, harga follow di belakangnya. Tekan dikit supaya dapat ekstraksinya yang sempurna. Sip. Ini gilingan saya serata ini. Masih ada putih-putihnya ya. Kita taruh mana? Oh ini. Oke, air suhu 94 derajat Celcius, one shot ala-ala. Saya akan kasih 90 ml. Yes, 91, tapi lebih dikit. Kita akan cobain rasanya, semoga enak ya.
segini lah. Jauhan dikit. Ya, deketin dikit. Ya. Mari kita pumping. Oh, cantik. Aduh. Udah. Close. Cantik sekali. Warnanya menggoda selera. Saya bikin headnya dulu ya biar cepat ya. Sip, udah saya bikin headnya. Lalu kita cicipin aromanya. Aromanya semerbak. Saya kebayang sih kalau saya brew satunya lagi yang saya beli, salah satu single origin dari salah satu daerah di Jawa Barat, idola saya. Lihat deh warnanya deh, lihat warnanya sangat bright banget ya. Kita cicipin. Ya. Kemarin pakai susu ini nggak kamu? Kenapa emang? Yang udah dibuka. Udah. Oke. Basi. Enggak, pakai nggak? Iya. Enggak, berarti ini aku pakai yang ini ya, yang belum dibuka. Ya. Pakai yang mana? Enak aromanya. Oh. Ternyata bener less acid. Saya ketelan langsung barusan si kremanya terlalu banyak neguk, langsung manis banget kremanya. Unik rasanya, unik. Apalagi? Udah. Nih. Rasanya unik. Toraja sapan. Toraja apa sapan? Sapan. Saya lebih suka sapannya ini daripada si sapannya Anomali ya. Anomali ada sapan juga kok. Ini lebih enak. Dan ini pertama kalinya saya, ada lebahnya. Pertama kalinya saya seumur si barrel, smoking barrel ini ada di dunia kekopian. Baru kali ini saya membeli sendiri. Kalau nyobain sudah pernah, nyobain di kantor ada yang beli buat umum gitu. Nyegrak. Kalian mesti minum kopi single origin si Malabar, terus dibikin espresso. Saya ngopi di Pengalengan kapan waktu di Malabarnya, salah satu roaster yang udah berkecimpung dan memberikan support supplier ke kopi-kopi, kedai-kedai kopi yang kekinian di Jakarta, salah satunya Tanah Merah. Dia dari situ ngambilnya. Jadi Tanah Merah itu punya, nggak usah bahas Tanah Merah, lupakan, kita fokus ke smoking barrel. Memang ada karakter acidnya kayak, tapi jatuhnya bukan acid di mulut saya, kayak sweet gitu, menyisakan sisa manis. Apa sih notesnya? Coba lihat notesnya. Palm sugar mungkin ya. Tapi saya enak, serius, buat saya ini enak walaupun single origin. Saya mesti minum air dingin. Tunggu ya, nanti aja habis ini saya akan closing. Closing. Pertama kalinya nyobain smoking barrel, dan saya cobain si Sapan South Sulawesi semi wash. Si prosesnya dengan notes palm sugar, dark coklat, espresso. Tapi ini kayaknya buat espresso aja ya, nggak diperuntukkan untuk campuran susu buat saya pribadi.
tapi nggak tahu, nanti kita akan coba. Jadi ini dibikin kopi hitam menggunakan si Aeropress atau si Espresso Mirage, atau bikin espresso kayak gini menggunakan si Espresso Mirage. Itu rasanya enak banget, playful tapi tetap nyaman di lidah, di mulut saya. Harganya cobalah, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Saya lupa soal harga, soalnya saya akan coba taruh di kolom deskripsi, kalian tinggal ngeklik biar gampang. Selebihnya mari kita diskusi tentang mungkin ada pengalaman lain tentang si Sapan ini, dari nggak harus dari Smoking Barrel, dari tempat lain, atau kalian ada rekomendasi Sapan yang lebih enak dari Smoking Barrel, silahkan. Nanti akan saya cobain, tapi make sure range-nya memang kualitasnya yang grade A ya, minimal grade B itu udah oke, masih oke. Grade B tapi dengan catatan roastingannya oke. Saya suka, terus terang aja, untuk Smoking Barrel. Pertama kalinya dalam seumur hidup saya beli Smoking Barrel dan saya suka, nggak mengecewakan. Ya kali ya, harga 98.000 apa 99.000 nih. Kalau mengecewakan keterlaluan juga. Semangat kopi semuanya, sehat terus, sukses terus buat kalian di luar sana. Tetap kita bisa menikmati kopi yang berkualitas dan mantap kayak gini. Sweet. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.